Sebagaimana dikisahkan Rasulullah SAW, ada 3 pemuda populer sekali dalam hadis ini, pencari kayu bakar. Begitu hujan deras, ketiga-tiganya lari berlindung ke gua. Aman dia dari hujan, tapi tiba-tiba gempa, longsor, batu raksasa itu menggelinding menutupi pintu gua. Maka ketiga pemuda itu panik, mati, kita kehilangan oksigen di sini. Sebentar lagi kita akan mati lemas. Bagaimana mendorong batu raksasa ini? Alat berat pun belum tentu bisa. Alat berat yang kecil nggak mampu, apalagi tangan kosong. Dorong tiga-tiganya nggak mampu. Bagaimana mungkin sebesar rumah batu yang bisa digeser tangan kosong? Berkatalah pemuda yang pertama, siapa di antara kita yang pernah melakukan amal kebajikan yang istimewa? Saling tatap-menatap 3 pemuda itu. Enggak, saya nggak pernah. Saya juga nggak pernah. Saya juga nggak pernah. Coba mari kita ingat, sekecil apapun yang pernah kita lakukan, maka mulailah berdiri pemuda yang paling senior di antaranya. Berdiri, menunduk di depan batu raksasa itu. Dia menutupi guanya. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang fakir, yang miskin, yang tidak punya amal apapun, kecuali pernah satu saat kami mengingat ibunda kami sedang sakit keras. Aku terlambat pulang dari hutan untuk mencari kayu bakar. Begitu sampai, ibu saya kelaparan dan minta susu segar. Carikan susu anak. Bagaimana mungkin mencari susu segar di malam hari? Waktu itu kan nggak ada supermarket, nggak ada minimarket. Terpaksa harus menggedor pintunya masyarakat untuk memeras susu kambing atau susu sapi satu persatu. Betapa sulitnya. Alhasil, si pemuda ini menemukanlah segelas susu. Lari segera kembali ke ibunya. Kaget, ibunya sudah tidur. Dia berdiri sambil menunggu ibunya bangun dari tidur. Sementara anaknya merengek-rengek, minta dong Pak, minta susunya. Aku juga haus, aku lapar. Enggak nak, kamu nggak sakit, ibunda kita sakit keras nih. Bayangkan seorang pemuda mencintai ibunya, malam-malam tidak tidur mencarikan susu. Kalau kita sekarang ini mencarikan obat ya, menembus obatnya. Sementara anaknya juga membutuhkan susu itu. Tidak anak, ibu kita sakit keras. Menjelang pagi baru bangun, lalu aku berikanlah susu itu. Ini ibu, susunya yang tadi malam diminta. Aku menyaksikan ibu saya meminum susu segar itu dengan begitu lahapnya. Ya Allah, kalau memang itu ada nilainya bagimu, mohon agar dinding gua ini dibukakan. Begitu didorong setelah berdoa, bunyi itu, batu raksasa itu kayaknya diderek oleh kekuatan raksasa. Tapi udah mentok, hanya oksigen masuk sedikit, tidak jadi mati lemas. Nggak ada cahaya, nggak bisa makan tentunya. Berdoa apa lagi nggak bisa didoakan. Habis cadangan spiritual. Batunya nggak bisa bergeser lagi. Lalu majulah pemuda yang kedua. Ya Allah, hamba-Mu juga hamba miskin, tidak punya spiritual savvy. Kecuali pernah saya jatuh cinta terhadap sepupu saya. Tapi cinta saya ditolak. Aku nggak ada chemistry dengan engkau seperti saudara kandung. Lalu aku bertepuk sebelah tangan. Tiba-tiba sepupu saya itu menyerahkan dirinya sepenuhnya. Kamu butuh apa terhadapku? Aku butuh uang sekarang. Ibu saya sedang sakit keras. Obatnya minta ditebus. Aku nggak punya uang apa-apa. Dulu pernah engkau berharap terhadap ibu. Lakukanlah.
tapi aku perlu uang. Wah, ini kesempatan. Gampang uang itu. Aku punya uang kok. Begitu aku duduk di antara dua pahanya, maka perempuan itu mengatakan, apakah engkau akan merusak cincin yang bukan milikmu? Lalu aku lari terbirit-birit. Kemana muka ini saya taruh di hadapan Allah? Ya Allah, ampuni hamba-Mu. Untung aku mengingat engkau, kalau enggak, maka terjadilah perzinahan. Aku tidak jadi melakukan itu, padahal aku sudah bayar, aman, mau sudah mau sama mau. Tapi aku tidak melakukan itu karena aku takut terhadapmu. Seandainya ini ada nilainya bagimu, ya Allah, mohon batu besar ini dipindahkan. Begitu didorong setelah berdoa tadi, bergeser sedikit, tapi cahaya masuk, badan nggak bisa masuk, kepala nggak bisa masuk. Berdoa lagi nggak bisa lagi, habis cadangan amalnya. Majulah pemuda yang ketiga. Ya Allah, hamba-Mu miskin juga, tidak punya apapun, termasuk spiritual enggak. Kecuali satu saat ketika aku sedang jaya, ada seorang karyawati saya tidak mengambil gajinya 1 bulan. Itu saya tidak mengambil, karena itu bukan hak saya. Gaji 1 bulan itu aku belikan kambing 1 pasang, lalu beranak pinak. Tidak akan saya makan bekambing itu yang beranak pinak itu. Lalu aku jual sebagian untuk membelikan unta 1 pasang. Beranak pinak lagi unta itu. Sehingga seluruh padang rumput yang memenuhi padang rumput di sekitar kami dipenuhi oleh kambing dan dipenuhi oleh ternakan unta itu. Begitu karyawati saya datang, Pak, saya ingat dulu 1 bulan gaji saya belum mengambil. Saya datang ke sini untuk mengambilnya, saya sangat butuh uang itu. Oh iya, saya memang tanya dulu kok kenapa ini mbaknya nggak ngambil gajinya 1 bulan. Tapi uang saya tidak pakai, saya nggak ngambil. Semua kambing yang makan di padang rumput itu dan juga semua unta, itu milik kamu. Bengong perempuan mantan karyawati ini. Maksudnya apa, Pak? Iya, gajimu 1 bulan itu saya produktifkan. Lalu kambing beranak pinak, lalu aku jual sebagian, belikan unta, lalu beranak pinak. Jadi semua unta dan kambing yang makan di padang rumput itu milikmu. Diambilnya lah seluruh unta dan kambing itu 100% tanpa disisakan kepada mantan bosnya yang sudah pilot. Dan aku tidak cemberut karena memang yang diambil adalah punyanya. Seandainya itu ada nilainya bagimu, ya Allah, mohon agar pintu gua ini dibukakan. Begitu dia dorong, menggelindinglah batu raksasa itu. Selamatlah 3 pemuda itu. Bapak Ibu sekalian, ini hadis sahih. Apa yang terjadi? Jadi berkat rekening tabungan spiritual yang pernah dilakukan di masa lampau dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang pertama, pemuda tadi begitu cinta terhadap ibunya, rela begadang, berdiri sampai memberi air susu itu ke ibunya. Pemuda yang kedua, pemuda yang kedua diuji dengan perempuan. Ya, dalam keadaan gratis, tidak ada masalah, aman, mau sama mau, dia menolak demi untuk cintanya kepada Tuhan. Ya. Dan pemuda yang ketiga, luar biasa. Saya kira itu tidak gampang. Unta dan kambingnya memenuhi padang pasir semikian banyak tak terhitung, diserahkan kembali mantan karyawatinya. Tidak minta 1 ekor pun biaya pemeliharaan. Mantan karyawati ini juga kebangetan, tapi itu caranya Tuhan menguji hamba. Jadi rupanya perbuatan yang seperti ini mahal di mata Allah. Seandainya tidak ada spiritual savingnya kayak tadi, maka mati lemaslah pemuda ini. Atau kalau nggak mati lemas, mati kelaparan, kan nggak mungkin bisa cari makanan di luar gua kan. Tapi berkat adanya spiritual saving, maka ketiga-tiga pemuda ini selamat.